Oke, selamat sore Sugeng Sonten semua. Ini ibu-ibu ya, selamat sore ibu-ibu semua. Dan juga mungkin yang ada di kamera gitu yang ada di balik layar. Selamat sore semuanya, selamat datang di Pasar Wiguna yang edisi ke-100. Luar biasa sekali ini sore-sore walaupun tadi kita habis hujan ya. Ini masih bersemangat ibu-ibu semua? Masih ya baik. Ini senang sekali ini kita bisa berkumpul ya dalam sesi Wiguna Talks yang mengusung tema ini cukup spesial ini bersama para narasumber. Kita ngomongin tentang menjelajah dunia tumbuh kembang anak dengan bijak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Munggo. Nama saya Cynthia Paramastri, saya dari Mataram Foundation, sebuah yayasan yang memang bergerak di bidang pendidikan dan juga budaya. Ini sebagai pegiat yang juga peduli tentang anak nih. Ini saya merasa terhormat bisa duduk bersama narasumber kita sore ini. Sore hari ini kita ditemani oleh yang pertama. Ada dokter idola kita, mungkin di sini ibu-ibu sudah kenal ya, dengan dokter Devi Kristiani yang mana beliau adalah seorang pediatrician di Rumah Sakit Bethesda yang juga ini dikenal sebagai dokter influencer ya. Gitu. Selamat sore, selamat datang dok. Selamat sore ibu-ibu semua dan adik-adik ya. Kemudian kita juga ditemani oleh Mbak Ria Putri Palupijati SPD MPA selaku perwakilan dari Divisi Publikasi Ilmiah dari Center for Studies of Inclusive Education dari Sekolah Tumbuh. Selamat sore semuanya. Oke, kita mungkin aja ya Dok, Mbak, kita agak santai mungkin ya. Ya. Jadi kita karena di sini ibu-ibu juga kita bisa sambil santai mungkin nanti kalau ada pertanyaan monggo gitu ya. Oke, hari ini kita mau ngobrolin tentang tumbuh kembang dan juga terkait pola asuh modern, mungkin gizi seimbang dan juga penggunaan obat yang tepat serta strategi pendidikan inklusif. Seperti itu. Mungkin sebelum kita diskusi ada yang mau diutarakan dulu? Mungkin dari Dokter Devi sedikit bagaimana pengalaman dokter sebagai dokter pediatrician yang kemudian sering menangani pasien-pasien anak terkait dengan tumbuh kembang. Nanti mungkin bisa disambung sedikit dengan pengalaman Mbak Ria di pusat studi atau Center Studies for Inclusive Education seperti itu. Monggo. Ya. Nah, terima kasih sekali. Jadi kesempatan ini luar biasa sekali ya karena kita bisa membahas masalah tumbuh kembang anak-anak ya. Kenapa kok ini penting sekali? Karena masa tumbuh kembang itu nggak bisa diulang lagi gitu ya. Jadi dari awal itu kita harus betul-betul memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Itu dua proses yang berbeda tapi saling berhubungan ya, pertumbuhan dengan perkembangan. Dan saling mempengaruhi begitu. Nah, saat ini kita harus betul-betul memperhatikan, kemudian juga betul-betul melihat apakah ini ada tanda-tanda bahaya tidak ya di setiap tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Karena tadi jangan sampai terlambat kita sudah harus mulai mencari terapi ya kepada dokter atau mungkin kepada psikolog ya, terapi khusus supaya tumbuh kembang anak kita ini bisa mengejar begitu ya apabila ada red flags atau ada keterlambatan. Jadi jangan sampai nanti sudah terlambat baru kita tahu. Nah, untuk mengejar tentu saja akan lebih sulit dibandingkan dengan kita mencegah gangguan tumbuh kembang. Siap, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan sedikit dengan Mbak Ria? Oke, terima kasih dokter tentang tumbuh kembang anak tadi ya. Dan kita sadari Bapak Ibu semuanya tumbuh kembang anak itu berbeda-beda ya satu dengan yang lainnya. Karena kita harus menyadari bahwa semua anak itu unik kayak gitu. Nah, orang tua di sini melihat milestone-nya macam-macam anak. Kok anakku seperti ini di usia 5 tahun, seperti ini potensinya di usia 7 tahun. Nah, itu orang tua yang akan melihat. Nah, kami sekolah nanti akan menciptakan sebuah kurikulum di mana kurikulumnya itu akan melihat potensi masing-masing anak,
melihat keunikan anak sehingga potensi maksimal anak itu bisa kita fasilitasi dengan maksimal dengan kurikulum yang kita rancang seperti itu. Jadi sekolah itu nantinya akan merangsang sisi-sisi sosial, afektif, psikomotorik anak sehingga bisa berkembang secara maksimal potensi anak kayak gitu dengan keunikannya gitu. Siap, terima kasih dokter, terima kasih Mbak Ria. Mungkin kita sedikit ada sedikit beberapa pertanyaan yang kemudian nanti bisa memercik mungkin pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu ya. Nanti waktu pertanyaannya akan saya berikan, tapi mungkin sedikit ada diskusi dulu ya. Kalau untuk dokter Devi dulu. Nah, kalau menurut medis nih dok, sebetulnya apa saja sih tahapan penting tumbuh kembang anak, baik secara fisik dan juga motorik yang orang tua itu harus ketahui? Ya, nah jadi tadi seperti yang saya sampaikan ya, pertumbuhan dan perkembangan itu dua proses yang berbeda ya ibu-ibu ya. Pertumbuhan, kalau kita bicara pertumbuhan berarti kita bicara masalah perubahan ukuran. Jadi apakah itu berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, itu semuanya adalah pertumbuhan. Dan itu semuanya bisa diukur secara kuantitatif. Gitu ya. Nah itu pertumbuhan. Jadi berat badan, lingkar kepala, tinggi badan, itu semua lingkar lengan atas, itu semua adalah pertumbuhan. Kalau perkembangan kita bicara masalah fungsi. Ya, jadi berbeda. Kalau ini ukuran, yang perkembangan itu masalah fungsi. Misalnya adalah fungsi kecerdasan. Jadi ada 4 sektor perkembangan yang besar ya di anak-anak ya. Yang pertama adalah motorik. Motorik itu dibagi 2, motorik kasar dan motorik halus. Kalau motorik kasar itu yang melibatkan otot-otot besar itu ibu-ibu. Misalnya berjalan, melompat, nah itu motorik kasar. Kalau motorik halus dia melibatkan otot-otot kecil. Jadi seperti menulis, main piano itu motorik halus. Tadi motorik, yang kedua adalah bahasa. Language ini juga suatu kemampuan yang bisa dinilai secara kualitatif ya. Jadi itu termasuk perkembangan bahasa. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan. Nah, kecerdasan ada macam-macam, ada IQ, EQ dan macam-macam, itu termasuk juga perkembangan. Selain itu juga sosial seperti yang tadi disampaikan Mbak Ria ya. Jadi kemampuan sosial itu juga suatu hal yang bisa dinilai secara memang tidak bisa kuantitatif, tidak ada sentimeternya, tidak ada kilogramnya, tetapi secara kualitatif kita bisa nilai begitu. Nah tahapan-tahapannya ada pada saat usia namanya milestone itu ya ibu-ibu ya. Jadi saat usia 4 bulan itu milestone-nya ada apa saja. Milestone itu artinya apa yang sudah harus bisa diraih oleh seorang anak di usia 4 bulan seperti itu. Nah semuanya itu bisa dilihat sebetulnya di buku KIA. Jadi untuk tahapan-tahapan tumbuh dan kembang itu ibu-ibu bisa awasi di buku KIA sampai dengan usia 5 tahun. Anak saya usia berapa, cocokkan dengan buku KIA. Apakah pertumbuhannya yang dari grafik KIA itu sesuai atau tidak, perkembangannya sesuai atau tidak. Itu semua bisa dinilai dari situ. Ya baik, jadi mungkin ibu-ibu bisa kembali ke KIA ya nanti ya. Kalau misalnya ada, oh kayaknya anak saya di usia segini bisa apa, nanti bisa betul. cari contekan ya dok ya. Cari contekan, 6 bulan harus bisa apa gitu ya. Kalau belum bisa sesuai dengan KIA, wah ini red flags nih, tanda bahaya. Saya harus segera konsultasi ke dokter. Oke, siap. Nah, kemudian nih dok, bagaimana sih kalau orang tua itu kemudian mereka bisa membantu atau dan sambil memantau ya kemampuan kognitif dan sosial emosional anak itu secara sederhana di rumah, apa yang bisa mereka lakukan dok? Ya, jadi ada banyak hal yang bisa orang tua berikan supaya tumbuh kembang anak itu optimal seperti itu ya. Yang pertama adalah tentu saja malah sebelum kelahiran ini. Sebelum kelahiran kita harus mempersiapkan kehamilan janin itu tumbuh dengan sehat. Jadi gizi ibu harus bagus. Kemudian rajin untuk kontrol ya seperti itu. Setelah anak lahir, nah maka ini yang bisa kita berikan. Yang pertama tentu saja gizi. Gizi terbaik tentu saja adalah ASI ya. Dilanjutkan dengan pemberian empasi yang sesuai, baik dan sehat. Ya, gizi itu berperan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua adalah stimulasi. Kalau diberi gizi saja bagus tetapi tidak ada stimulasi, maka tentu saja anak itu tidak bisa berkembang. Karena otak itu bisa berkembang
sinaps antar sel-sel saraf itu bisa berhubungan dengan baik kalau ada input atau stimulasi. Jadi kayak komputer begitu ya. Komputer itu kan harus di-input dulu tuh. Nah, baru keluar dia. Nah, seperti itu. Jadi sama, otak seorang anak juga sama, harus ada stimulasinya. Stimulasinya seperti apa, Dok? Nggak usah yang sulit-sulit. Stimulasi itu bisa dari permainan sehari-hari, diajak bicara anaknya begitu ya. Atau dengan membantu orang tua, mungkin anak yang sudah lebih besar itu termasuk stimulasi. Berarti kalau misalnya anaknya diajakin untuk memasak bersama atau itu cuci piring termasuk gitu ya? stimulasi. Ya, stimulasi. Iya, bermain bersama gitu ya. Itu stimulasi. Selain itu juga memberikan lingkungan yang sehat ya. Lingkungan sehat itu misalnya adalah tentu saja lingkungan rumah harus bersih. Kemudian imunisasi itu penting banget. Ya, kalau tidak imunisasi anaknya bisa potensi sering sakit. Ya, tentu saja tumbuh kembangnya akan terganggu. Oke, siap. Nah ini tadi kalau misalnya kita sedikit ngomongin dari sisi medis ya, dari Dokter Devi, kita mungkin mau coba sedikit melihat bagaimana sih kalau peranan sekolah ya. Gitu. Mungkin ini kita ke Mbak Ria sebagai perwakilan dari Sekolah Tumbuh. Bagaimana sih Mbak sebetulnya kalau pendidikan inklusif itu bisa membantu perkembangan sosial, kognitif dan emosional anak, apalagi mungkin bisa sejak dini Mbak? Oke. Jadi mungkin kita akan masuk dulu ke pendidikan inklusif ya. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini setaunya pendidikan inklusif itu adalah sebagian besar taunya pendidikan yang pendidikan yang anak-anak berkebutuhan khusus itu loh, pendidikan anak-anak yang kayak nggak normal gitu loh gitu. Tapi bukan Bapak Ibu, pendidikan inklusif itu adalah bagaimana di satu ruang kelas itu ada beragam anak kayak gitu. Beragam anak itu apa? Beragam potensi, beragam keunikan, beragam juga misalnya IQ-nya, beragam juga minat dan bakatnya itu kita kelola dalam satu ruang kelas kayak gitu. Jadi kalau pada zaman dulu ibu-ibu itu misalnya kelasnya itu adalah kelas yang disamaratakan. Oh anak ini capaiannya harus segini nih kayak gitu, harus rata-ratanya 80 kayak gitu. Nah di pendidikan inklusif itu kita melihat anak itu sesuai dengan potensinya. Apa sih anak ini potensinya? Oh anak ini potensinya di usia 6 tahun tuh motorik halusnya. Nah itu kita akan melihat apa ya yang bisa kita lihat di ini? Oh main pianonya misalnya, oh menulisnya misalnya gitu. Kita akan kejar terus di situ. Nah itu pendidikan inklusif. Nah saya masuk ke pendidikan inklusif dulu ya. Nah disitulah kita akan juga bisa melihat lagi KIK-nya anak tadi kayak gitu ya. KIK-nya atau kalau di psikologi itu ada HPP-nya anak kayak gitu. HPP itu apa sih? Kayak melihat potensi akademiknya anak tuh apa sih kayak gitu. Kita akan melihat dari situ. Lalu di ruang kelas inklusif itu kita akan diskusikan itu dengan gurunya, dengan edukatornya, dan menciptakan ruang belajar yang benar-benar memfasilitasi semua kebutuhan anak. Misalnya anak yang nggak bisa dengar, anak yang nggak bisa melihat, anak yang dengan autism, atau anak yang IQ-nya normal, IQ-nya di atas rata-rata, IQ-nya di bawah rata-rata, itu kita fasilitasi sedemikian rupa dengan sebuah perangkat kurikulum. Kayak gitu. Kalau di Sekolah Tumbuh biasanya kita menggunakan namanya metode Universal Design for Learning. Jadi pembelajaran itu untuk semua anak, untuk universal kayak gitu. Bukan hanya untuk anak-anak yang IQ-nya di atas rata-rata aja, tapi semuanya bisa melingkupinya kayak gitu. Itu sih Mbak. Oke, nah kalau tadi Mbak Ria sudah cerita sedikit tentang Universal Design for Learning ya tadi. Mungkin kira-kira apa sih Mbak aktivitas atau permainan yang mungkin sederhana tapi juga efektif untuk merangsang kreativitas, keterampilan sosial dan juga kemandirian anak. Mungkin yang apalagi yang bisa dilakukan sama ibu-ibu atau orang tua di rumah gitu Mbak. Ya. Nah ini yang paling simpel aja ya, karena ini juga pasar Wiguna, kita go lokal ya gitu ya. Jadi yang paling sederhana, paling murah meriah, nggak effort, nggak harus beli sana sini. Sebenarnya paling mudah itu adalah permainan tradisional ibu-ibu. Itu mudah banget kayak gitu. Dengan permainan tradisional kita tuh sebenarnya bisa banget ngelatih motorik halus ataupun motorik kasarnya anak kayak gitu. Dan yang lebih oke lagi ketika anak itu sudah
bertumbuh usianya, permainan tradisional itu bagus juga dilakukan untuk kelompok kayak gitu ya. Jadi sosialnya anak-anak juga akan terkonek kayak gitu dengan anak-anak sebayanya kayak gitu. Itu jadi Sayangnya sekarang nggak ada yang makan mainan engklek ya Mbak Ria. mainan Engklek, dakon kan nggak ada itu. Nah itu, Iya. jamuran, Nggak gitu. ada. Pasaran, Iya. meriah dok itu. Iya. Gitu, Sekarang mainnya pakai begini nih, jempol pakai aja yang begini kerja. nih, kayak gitu. Dan itu kan sekarang jadi tantangannya ibu-ibu semuanya kan. Kayaknya bulan Maret besok mau ada batasan ya. Mau ada batasan untuk Penggunaan gadget, sosial media ya gitu, pada sosial anak-anak. media anak kayak gitu. Oh begitu. Jadi mungkin ibu-ibu sekarang bisa mulai mencoba mencari-cari permainan tradisional apa yang kemudian bisa diajarin ke anak-anak gitu ya. Yang mungkin kalau dulu kayak ibu-ibu mainan pasaran atau jamuran mungkin dulu gitu. Bisa nanti ya ditularkan ke anak-anak ya. Oke, kemudian kalau misalnya kita ngomongin tadi kan itu rangsangan ya, kemudian juga sosialnya seperti apa. Tapi sepertinya yang tidak kalah penting itu juga terkait dengan gizi ya. Bagaimana kemudian gizi seimbang itu menjadi penting dalam perkembangan dan juga pertumbuhan. Monggo dok, bisa dijelaskan mungkin. Ya, kalau gizi kita peranan yang langsung itu pada pertumbuhannya itu. Karena jelas kalau gizinya bagus maka berat badan, tinggi badan bagus ya gitu ya. Kalau gizinya kurang, berat badan, tinggi badan kurang. Tetapi kalau gizi kurang nanti juga akan mempengaruhi perkembangannya pasti. Misalnya anaknya kecil atau anaknya stunting gitu ya. Nah stunting itu akan berkonotasi bahwa anak ini memiliki kecerdasan yang kurang baik. Nah jadi memang gizi secara langsung akan berpengaruh terhadap pertumbuhan, tetapi secara tidak langsung pasti akan berpengaruh terhadap perkembangan juga. Nah gizi yang baik itu seperti apa? Pertama tentu saja ASI eksklusif nomor 1 ya. ASI sampai dengan 6 bulan itu nggak ada tuh yang bilang ASI itu kurang, itu nggak ada ya. Selalu ASI eksklusif sampai 6 bulan. Setelah itu, nah ini periode yang sangat penting dan periode kritis kalau saya bilang ya. Karena pemberian empasi itu kalau tidak tepat disitulah biasanya anak-anak mulai weight faltering, berat badan tidak naik atau mulai stunting. Karena ASI itu biasanya cukup dan bagus. Tetapi ketika 6 bulan bayi itu sudah nggak cukup lagi, dia hanya mengandalkan ASI, harus makan. Tetapi ketika pemberian makan itu ada masalah, entah mungkin cara pemberian empasinya kurang baik atau anaknya sendiri sulit makan ya, itu akan mempengaruhi pertumbuhannya dan berpotensi menjadi stunting biasanya di situ. Ya. Ini berarti hubungannya sama mungkin kalau ibu-ibu kenal dengan istilah gerakan tutup mulut ya, Nah, GTM gitu ya mungkin iya, ya. GTM. Oke, nah kalau menurut dokter Devi sendiri, biasanya tuh apa sih dok kesalahan umum yang sering dilakukan oleh orang tua terkait sama pola makan itu sendiri? Ya, yang pertama adalah kita nggak belajar empati dulu nih. Jadi waktu awal tuh saya seringkali menganjurkan sebelum mulai mau empati gitu ya, baca-baca dulu tentang empati. Beberapa, kalau pasien saya kirim buku empati dulu. Ais dikirim nggak ya? Ais sama Raska nggak ya? Tapi udah bagus banget pertumbuhannya kalau Ais sama Raska, luar biasa. Nggak usah dikirim nggak apa-apa, itu udah bagus banget. Ya, jadi belajar dulu ibunya gitu ya, cara pemberian empati yang baik dan benar itu seperti apa sih. Kalau nggak punya sumbernya, sekali lagi balik aja ke KIA. KIA itu udah lengkap. Kayak Itu ada cara seperti buku apa ya, buku pedoman gitu ya, semuanya ada. Oke. Betul. Di situ ada tuh cara pemberian empati yang baik dan benar, frekuensinya, mulai usia berapa, teksturnya, apa yang harus diberikan itu sudah ada sebetulnya. Nah, yang menjadi fokus adalah pada pemberian gizi pada anak itu tolong fokuskan pada pemberian protein hewan. Ya, selama anak itu bertumbuh. Karena protein hewan itu ibaratnya adalah batu bata. Jadi kalau kita mau bangun rumah tuh, bangun rumahnya itu kan kita maunya tinggi ya. Anak kita maunya tinggi. Nah batu batanya itu adalah ibarat saya adalah protein hewan sebetulnya. Nah banyak orang tua mengandalkan vitamin, sayur, buah itu yang katanya kalau gimana sih supaya anak itu sehat, makan vitamin dok, sayur buah. Gitu Nah ya. itu mungkin kurang tepat, itu juga penting tetapi protein hewan jangan dilupakan. Karena ibaratnya kalau vitamin itu hanya semennya saja. Nah jadi kalau semennya saja banyak-banyak kan tetap nggak bisa tinggi ya, harus ada batu batanya seperti itu. Ya. Protein hewan penting sekali, kemudian pemberian lemak juga ya. Nah apalagi 2 tahun pertama lemak itu sangat penting ibu-ibu. Karena 2 tahun pertama adalah pertumbuhan otak. Dan otak itu 80% isinya semuanya lemak. Coba ibu-ibu yang punya anak usia 2 tahun ada nggak? Nah kira-kira itu besar kepalanya tuh udah hampir sama-sama kita, betul nggak?
Iya, karena memang 80% kepala atau otak bayi itu sudah terbentuk di 2 tahun pertama. Nah, disitulah lemak itu menjadi sangat penting. Padahal ibu-ibu kita takut kalau mau ngasih lemak. Kenapa Kasih itu, Dok? santan, Bu. Gak mau, Dok, masa anak saya dikasih santan. Santan kan gak sehat gitu kan ya. Takut itu ya, takut kolesterol mungkin ya. Gak Oke. boleh anak saya makan lemak gitu. Nah, itu jadi salah. Kalau kita jangan makan lemak banyak-banyak ya. Tetapi kalau anak di bawah 2 tahun, dia butuh untuk pertumbuhan otak, maka lemaknya harus cukup tinggi. Seperti itu. Oh, atau mungkin ada perbedaan lemak yang baik itu yang mana yang Ya. bisa diberikan ke anak atau yang tidak gitu ada Ya, mungkin, Dok? ada sebetulnya. Kalau menurut WHO ada lemak sehat dan lemak yang bukan tidak sehat tetapi mungkin harus kita batasi pemberiannya pada anak-anak, yaitu lemak minyak jenuh ya. Tapi kalau minyak yang tidak jenuh itu kita anggap dia memang lebih sehat. Kalau orang tuanya mampu beli, boleh beli lemak yang harganya biasanya mahal. Kalau yang disebut lemak sehat, extra virgin olive oil ya kan. Oh, itu ibu-ibu yang ke supermarket tuh kalau beli EVO berapa satu botol kecil ya kan. Nah, jadi buat anaknya aja. Lumayan ya. Iya, itu gitu ya. biasanya. Ya ada lemak yang dikatakan lebih sehat. Tetapi seandainya banyak juga masyarakat kita yang masih belum mampu untuk membeli minyak-minyak yang seperti itu. Boleh nggak, Dok, saya beli santan? Boleh. Boleh nggak, Dok, saya beli minyak goreng aja? Boleh. Mentega? Boleh gitu ya. Yang penting asupan lemaknya itu cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, siap. Terima kasih, Dok. Nah, ini karena kita masih ngomongin tentang gizi, mungkin sedikit kalau menurut Mbak Ria sendiri, kalau dari sekolah, biasanya tuh peranan penting di sekolah untuk terkait dengan gizi itu gimana sih, Mbak? Nah ini sekolah yang nantinya akan melatih habitnya anak kayak gitu. Karena di sekolah itu anak itu misalnya dari pagi sampai siang ya biasanya ya. Kita akan melatih habitnya dengan gizi yang baik itu dengan catering biasanya. Nah di catering itu anak-anak akan belajar gizi yang seimbang. Buah, sayur, lemak yang baik tadi itu, protein, karbohidrat yang cukup seperti apa itu akan belajar di sekolah gitu. Ada catering sehat kayak gitu. Dan biasanya kalau kami ya di sekolah inklusif itu kan anak-anaknya beragam ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak misalnya ada anak yang dia itu udah dipesenin untuk nggak boleh makan makanan manis kayak gitu. Karena kalau makan manis akan aktif sekali gitu. Nah biasanya teman-temannya itu sudah orang tua, guru sama teman-teman itu akan berkoordinasi untuk ngelihat si X itu nggak boleh makanan manis di kantin kayak gitu. Jadi kayak misalnya ada namanya Dino kayak gitu ya. Dino mau makan makanan manis kayak gitu. Nah teman-temannya udah bilang, Dino jangan makan itu, Dino kayak gitu. Jadi udah diraih tuh tangannya sama teman-temannya. Jadi seru banget kayak gitu. Jadi di sekolah itu biasanya akan membentuk habitnya anak dan orang tua di sini posisinya adalah mengkomunikasikan apa-apa saja sih yang tidak boleh dimakan oleh anak itu ke sekolah kayak gitu. Jadi nanti cateringnya akan menyesuaikan kayak gitu. Catering akan menyesuaikan, teman-teman lain juga akan membantu kayak gitu. Gurunya pun juga akan membantu kayak gitu. Itu akan kita kelola habitnya gitu. Pun ketika anak itu punya satu kebutuhan, oh dia harus makan ini nih kayak gitu. Ya udah berarti memang harus ada orang tua menyiapkan bekal untuk anak dimakan jam segitu kayak gitu. Jadi sekolah itu mempersiapkan bagaimana anak bisa disiplin secara habitnya gitu. Itu sih. Berarti pentingnya itu ya, di mana orang tua itu bisa mengkomunikasikan kebutuhan anaknya sendiri lewat sekolah, lewat guru dan juga teman-teman yang ada di sekolah. Baik. Nah, kalau misalnya seperti itu, bagaimana sih kira-kira ini sekalian kita ngomongin pola asuh ya, jadi agak geser sedikit gitu. Karena kita masih di sekolah, kita mungkin bisa bagaimana sih Mbak, kira-kira orang tua itu bisa menyesuaikan pola asuh di rumah agar bisa mendukung pendidikan yang sudah diajarkan di sekolah secara inklusif dan juga tadi bisa lebih mendalami terkait gizinya, kemudian stimulasinya itu gimana? Nah, itu kuncinya sebenarnya sederhana sih Bu. Sederhana tapi memang sulit dilakukan gitu. Kuncinya adalah komunikasi gitu. Jadi kita membangun komunikasi ke orang tua itu
bener-bener dari nol banget kayak gitu. Dari awal anak masuk sekolah itu sudah dikomunikasikan karakternya anak seperti apa, terus mereka harus seperti apa itu harus dikomunikasikan dari awal. Dan penjagaan komunikasi itu nggak cuma di awal aja, tapi biasanya kita bikin kayak weekly meeting untuk orang tua kayak gitu. Lalu juga ada bulanan, ada semester. Jadi untuk komunikasi ini nggak cuman pas rapotan aja kayak itu. Biasanya kan sekarang ini baru masa-masa rapotan kan. Orang tua biasanya ketemu dengan gurunya itu pas rapotan aja. Nah, kita menghindari seperti itu. Biasanya kita akan komunikasi perkembangan anak, apa yang harus dilakukan, boundariesnya di sekolah itu akan kita lakukan per minggu. Pun program-program yang akan dilakukan di sekolah itu juga orang tua akan melihat kayak gitu, akan mengetahui dengan cara kita membagikan gamprok, namanya gambaran program per minggunya apa kayak gitu. Jadi ketika anak itu misalnya case kita kasih materi tentang sex education kayak gitu. Orang tua nggak akan kaget nih ketika di rumah anak-anak bertanya tentang sex education kayak gitu. Ketika kita nggak mengkomunikasikan gambaran program itu 1 minggu, lalu tiba-tiba anak, misalnya anak SD nanya tentang, "Mah, kok aku tiba-tiba hadir di sini, itu kayak gimana sih?" Nah, nanti orang tuanya kaget kayak gitu kalau nggak kita kasih gambaran programnya per minggu. Jadi itu pentingnya sih komunikasi orang tua kayak gitu. Ya, berarti memang komunikasi dan juga mungkin pemilihan sekolah yang tepat ya, sepertinya itu jadi penting. Oke, terima kasih banyak untuk Dokter Devi dan juga Mbak Ria. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Ini kayak tadi udah ada yang mau menanyakan ini. Monggo, mungkin siapa yang mau bertanya? Ya, oke. Saya izin ke sana untuk memberikan mikrofonnya. Monggo. Selamat sore, perkenalkan nama saya Hani. Saya memiliki satu putra namanya Braga, umurnya sekarang 8 tahun. Yang ingin saya tanyakan untuk Dokter Devi, tentang tumbuh kembang. Di sekolah itu kan tumbuhnya Braga itu memang termasuk yang paling tinggi di kelasnya dalam tinggi badan. Tapi setelah saya baca-baca itu kan banyak video, termasuk videonya Dokter Devi itu tentang tinggi badan itu dengan tidur cukup, deep sleep di hormon pertumbuhan sekitar jam 9, jam 10 itu. Nah, sedangkan dalam fase liburan seperti ini untuk menentukan jam tidur itu kan sulit, Dok. Nah, itu tuh bagaimana cara mengakali kita agar mendapatkan deep sleep anak sehingga pertumbuhannya tetap optimal. Terus dari segi konsumsi itu apakah vitamin D3, selama ini kan konsumsi vitamin D3 itu tuh apakah harus ditambahi kalsium atau cukup dengan D3 saja? Terus untuk selain tinggi badan itu untuk karena sudah sekolah SD, di depan sekolah itu kalau pulang sekolah ada banyak jajanan yang kayak Braga itu setiap bisa saya istilahnya titeni kalau beli cimol yang ada bumbu-bumbunya itu pasti radang, Dok. Nah, kebetulan mertua itu tuh menganggap karena banyak dilarangnya maka Braga tuh sering sakit, radang segala macam. Nah, saya jadi sering ke klinik kan untuk berobat. Nah, tapi apakah benar kalau anak itu memang dijaga jadi alarmnya itu masih aktif akan makanan-makanan yang tidak diterima tubuh atau memang harus dibiasakan untuk imunnya dia agar tidak cepat radang, agar tidak cepat infeksi, itu seperti apa? Terus untuk Mbaknya saya mau tanya tentang untuk anak usia 8 tahun di kelas 2 itu kan di sekolah itu kan banyak hal-hal yang terjadi. Nah, di fase ini tuh sudah mulai, kan saya sebagai ibu setiap jemput sekolah tanya, hari ini gimana? Tapi tuh tidak setiap saat tuh mau